Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Pasali. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya yang berjudul Filsafat dan Manusia dengan identitas artikel. Yang pertama, pengertian filsafat, ciri-ciri dari filsafat dan tujuannya, yang ditulis oleh Arifin Sadoev. Yang kedua, filsafat manusia yang ditulis oleh Asy'ari Musa. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Yang kedua, yakni ciri-ciri dari filsafat. Ciri-ciri dari filsafat ada 3, yakni bersifat universal, tidak faktual, dan berhubungan dengan nilai. Yang pertama, bersifat universal. Bersifat universal ini memiliki ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang pertama yaitu cenderung bersifat universal atau umum. Yang kedua, tidak faktual. Artinya ciri-ciri filsafat yang selanjutnya itu tidak faktual atau segala sesuatu spekulatif tanpa adanya bukti, dengan membuat berbagai dugaan yang masuk akal, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan nilai. Yang berhubungan dengan nilai di sini yang dimaksud ialah filsafat, yaitu upaya manusia untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut dengan penilaian. Dengan penilaian yang dimaksud dalam hal itu yaitu sesuatu yang baik, yang buruk, serta susila dan asusila. Selanjutnya yakni pengertian filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang dari ilmu filsafat yang mencerminkan hakikat dari manusia. Filsafat manusia juga disebut sebagai antropologi. Disebut sebagai antropologi filosofis. Filsafat manusia mempunyai kedudukan yang sama dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, epistemologi, kosmologi, dan lain-lain. Tetapi filsafat manusia juga memiliki kedudukannya sendiri, karena semua masalah filsafat itu dimulai dan diakhiri tentang pertanyaan mengenai esensi manusia, yang merupakan judul utama dari pencerminan filsafat manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yakni pemikiran filsuf tentang manusia. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki 2 elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya itu merupakan elemen yang berdiri sendiri.
yang satu lepas dari yang lain. Jiwa berada di dalam 8 tubuh, layaknya dalam sebuah penjara seperti yang diungkapkan oleh Plato pada tahun 428 sampai 348, bahwa tubuh adalah musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu. Maka tubuh merupakan penjara jiwa. Selanjutnya yakni manfaat dari mempelajari filsafat ilmu. Dengan mempelajari filsafat manusia, berarti kita dibawa ke dalam suatu panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam, dan kritis, yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak mempunyai manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoretis. Secara praktis, filsafat manusia bukan saja berguna untuk mengetahui apa dan siapa manusia secara menyeluruh itu, melainkan juga untuk mengetahui siapakah sesungguhnya diri kita sendiri ini di dalam pemahaman tentang manusia yang menyeluruh itu. Dan yang terakhir ialah tujuan dari filsafat. Yang pertama, dengan adanya filsafat bisa membantu manusia bisa memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas lagi. Yang kedua, filsafat juga membuat manusia lebih bijaksana dalam menjalani berbagai cobaan kehidupan ini. Yang ketiga, filsafat juga membantu manusia agar bisa memiliki pandangan yang luas, sehingga bisa terhindar dari sifat egosentrisme. Dan yang terakhir ialah dengan adanya filsafat tersebut, manusia bisa berpikir sendiri, sehingga bisa memiliki pendapat sendiri atau pendapat masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.